Pagi, nuri-nuri kecil latihan menyanyi. Suara mereka pakai suara ding 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 ding, balik lagi ke bukunya. Muridnya kinestetik. Ya gunakan kegiatan-kegiatan fisik juga. Sebagai penulis buku, Bu Inge dan Kak Faidah nih, kenapa tertarik untuk menulis buku? Kalau saya sendiri karena awalnya kan saya dongeng ya. Saya kan senang dongeng, saya senang bercerita. Ketika saya mendongeng, saya pikir kalau saya sekali dongeng cerita saya hilang. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya cerita saya ini bisa dibaca terus dan nggak cuma anak ini yang tahu cerita saya gitu. Lebih banyak cerita. Dari pendongeng berarti. Saya dari pendongeng awalnya, dari dongeng terus saya mulai nulis. Tapi memang saya senang nulis dari dulu. Hanya kalau dulu tuh nulisnya nulis kisah-kisah inspiratif kayak gitu. Nah mulai terjun ke dunia nulis anak ini ketika saya mulai masuk ke dunia dongeng mendongeng. Jadi ya sayang aja gitu cerita-cerita yang sudah saya bangun untuk mendongeng terus masa nggak ditulis gitu. Nah termasuk dongeng sebelum tidur ini tuh dikomporin sama salah satu editor Mizan waktu itu. Bun, pasti Bunda banyak dongengnya, kenapa nggak dibikin aja di buku gitu. Oke, kalau Bunda Faidah, Sebenarnya sama sih sama Bunda Inge. Memang dari kecil sudah senang dengan dunia tulis menulis. Jadi kalau bagi saya nulis itu CLBK bagi saya. Jadi cinta lama yang bersemi kembali. Memang dulunya sejak kecil, ya mungkin karena ini ya didikan orang tua dulu. Karena orang tua saya dulu itu sering kalau kerjanya di Surabaya, kalau dia pulang ke rumah itu bawaannya oleh-olehnya buku. Jadi majalah. Kalau zaman saya kecil dulu itu ada Bobo, ada Mentari itu, makanya kalau cerita Bona dan Rongrong itu seneng banget itu, Putri Nirmala dan sebagainya. Nah itu dari kebiasaan saya. Buku pertama saya itu sebenarnya motivasi Islami. Tahun berapa itu? Motivasi Islam itu 2016. 2016. Jadi bagi saya nulis itu healing bagi saya. Jadi suatu penyembuhan yang aku gimana cara nyembuhin kesedihanku. Jadi dulu waktu habis keguguran itu begitu. Jadi saya iseng-iseng ngirimin ke penerbit Alex Media Gramedia waktu itu. Jadi ke Alex itu tiba-tiba beberapa bulan itu ACC, dikabarin kalau ACC lah. Dari situ tuh senang, semangat kan. Kalau buku pertama lahir itu mau adik-adiknya itu terus gitu kan ya. Ini berbanding terbalik kalau dengan ibu-ibu. Kalau anak pertama lahir iya benar, sama adik-adiknya ntar dulu. Kalau sama buku itu kayak ketagihan. Jadi ketagihan sampai sekarang ada beberapa buku itu mungkin 15-an dari genre-genre yang berbeda. Jadi ada beberapa itu yang parenting. Nah, ketika saya nulis parenting itu sebenarnya sudah berbarengan dengan saya nulis buku anak. Karena kenapa ya? Sasaran saya ini para orang tua. Dan saya memang kan basicnya psikologi. Sama kayak Bunda Inge juga ini kayak psikologi juga. Jadi kalau orang tua, kalau saya orang tua, karena saya memang juga senang dengan dunia anak. Karena saya juga pernah ngajar di TK, ngajar pernah di TPG, di SD juga pernah. Kenapa saya tidak mulai dari pembaca anak-anak juga? Jadi dari situ saya mulainya ikutan ini sih, penilaian yang dari Kemendikbud itu, kalau zaman dulu itu begitu. Nah alhamdulillah lolos. Dan kemarin itu juga karena saya ini juga sih sebenarnya dikomporin dengan saya dikumpulin dengan penulis-penulis anak. Waktu itu karena sertifikasi penulis 2019 itu saya dikumpulin sama semuanya tuh rata-rata penulis buku anak. Lah itu ada Mbak Dian, Kristiani dan sebagainya itu penulis buku anak. Dan saya sendiri memang perwakilan yang diundang sertifikasi penulis itu yang dari non fiksi. Nah ketika semuanya penulis buku anak, ternyata nulis buku anak harus begini ya, ini ya, karena kita sharing. Nah, dari situ saya terlanjut untuk itu. Seru gitu. Iya benar Seru ya Kak ya. Seru karena dunia anak itu benar-benar seru. Sama seperti juga dengan dunia orang tua. Meskipun rumit tapi kalau dijalani itu asik. Oh, ketagihan jadi orang tua sih pasti yang enggak. Iya.
Udah Bagaimana menanggapi pertanyaan atau reaksi anak saat read aloud berlangsung? Kalau saat read aloud berlangsung kemudian anak bertanya, itu harus itu justru bagus kan, berarti kan anaknya reaktif dan interaktif. Dan itu memang salah satu kunci ketika kita melakukan read aloud. Selama read aloud itu kita tetap harus menjaga satu kontak mata dan interaksi dengan anak-anak. Jadi kalau ada anak yang bertanya, ya jangan di stop, jangan dimarahin, tapi ditanggapi. Tapi kalau misalkan untuk mencegah anak terus-terusan bertanya, kita bisa membuat kesepakatan di awal. Misalkan di awal sebelum bercerita, itu Bunda sekarang mau bercerita, mau baca buku ya, tapi kita buat kesepakatan nih, baca bukunya Bunda dulu, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh, tapi jangan kebanyakan karena nanti gantian. Percayalah anak-anak pasti mau diajak membuat kesepakatan seperti itu. Tapi selama anak itu bertanya, kita nggak boleh tidak menanggapi, harus selalu. Saya tahu kan. Nah, saya belum selesai. Oh, berarti itu tidak boleh ya, Bu ya. Baik. Kemudian ini saya lihat di profilnya Bunda Inga nih, kalau mendongeng pakai ukulele ya. Pakai gitar lele sih. Itu maksudnya ada maksud tertentu kah? Sebenarnya nggak ada maksud tertentu, karena saya suka nyanyi dan saya tuh senang nyanyi. Terus dulu itu saya pernah bekerja di sebuah daycare dan playgroup gitulah ya. Dan salah satu nasihat dari pemiliknya adalah dia nggak mau kalau kita itu mau ngajarin sesuatu pakai lagu yang sudah ada terus diganti-ganti teksnya, liriknya. Kita tuh nggak boleh. Harus pakai, kalau memang nggak ada lagu yang lain, lagu yang sesuai dengan tema kita, bikin lagu yang sesuai tema. Jadi akhirnya saya terpancing, karena memang saya suka main musik dari dulu. Jadi saya terpancing untuk bikin lagu. Jadi setiap tema bulanan itu saya buat lagunya. Dan itu akhirnya terbawa ketika saya mendongeng. Kalau saya mendongeng temanya ini, kayaknya bikin lagu deh tentang ini. Misalnya kayak kemarin pandemi gitu ya. Saya dongeng tentang anak-anak itu nggak boleh kemana aja. Ya saya bikin lagu, judulnya Di Rumah Aja, kayak gitu. Itu selain penulis ternyata juga penulis lagu. Pencipta lagu. Tapi saat ini dibawa nggak? Enggak. Sayang sekali teman-teman nggak bisa mendengarkan dongeng dengan ukulelenya. Gitar lele tadi kan. Karena gitar ada lelenya sebenarnya. Gitu. Kalau ukulele kan 4 senar. Kalau punya saya itu 6 senar, tapi ukurannya kecil. Kalau Kak Pak Ida ada karakter untuk mendongeng juga apa enggak nih? Karakter mendongengnya semua orang juga punya khasnya masing-masing kan ya. Jadi kalau kita nunggu kekhasannya masing-masing, ini mungkin orang tua juga bisa dipraktekin. Kalau kita nunggu kita punya kelebihan, ya kapan lagi? Nah ini mungkin bagi saya saya juga nggak punya kelebihan kayak Bunda Inge, Bunda Lele, ya Allah, Bunda Lele. Kadang-kadang kita lele tuh kan lucu. Meskipun tidak punya kelebihan seperti saya ini, tapi kita bisa. Karena main intonasi dengan tinggi rendahnya, pakai nadanya dalam bercerita itu sebenarnya bisa kok gak usah dipelajari, tapi dirasakan aja, di feeling. Ketika kita sudah memahami ceritanya, kita akan tahu, bagaimana ya ini pakai nada tinggi atau marah atau ekspresi marah, semuanya bisa dirasakan. Dan itu sepertinya naluriah semua manusia bisa. Betul sekali. Tidak harus nunggu kita jago punya kelebihan baru kita mulai, nggak harus gitu ya teman-teman. Oke, pesan untuk rekan muda agar dia selalu membaca buku, suka membaca buku. Gimana pesannya untuk rekan muda? Rekan muda nih usia berapa? Rekan muda itu fanbase-nya si Mas Muda gitu. Kalau pesan untuk anak-anak muda ya, jangan pernah bilang kamu nggak suka buku. Kamu nggak ada orang yang nggak suka buku. Yang ada itu orang yang belum menemukan kebutuhannya di dalam buku. Jadi cari apa kebutuhanmu, apa kesukaanmu, carinya di buku. Itu pasti kamu bakal menemukan nikmatnya membaca buku. Karena semua buku itu
jadi pintunya. Kalau orang bilang jendela dunia, saya bilangnya pintu, karena pintu itu lebih besar Daripada jendela. Dan pintu itu kita bisa melangkah ke tempat yang lain. Kalau jendela kan leren menek dulu ya Pak ya. Oke. Dan buku itu kuncinya. Jadi kalau memang berbeda ya Bun ya, memang sekarang ada digital, tapi kalau kita juga sudah terbiasa digital, sebaiknya memang tidak meninggalkan juga yang buku fisik. Karena kenapa? Buku fisik ini meskipun ribet dibawa kemana-mana, tapi efeknya tuh jauh lebih kerasa. Ini buktinya memang kita orang-orang zaman buku ya, zaman buku Zaman fisik buku. ya. Dulu buku diiniin, dicoretin, dianukan, akhirnya kita ingat itu. Tapi kalau sekarang digital ya memang bisa dicoret-coret, tapi sebenarnya imbasnya itu tidak akan lama. Kalau memang dia bukan pembaca sejati. Jadi yang sudah terbiasa membaca. Tapi kembali Jadi itu begitu. masalah generasi juga sih. Benar-benar Karena benar kan juga. mungkin kalau saya kan generasi Boomers ya. Boomers apa belum? setelah boomers. Setelah boomers. Di antara boomers dan milenial. Oke. Jadi kalau saya masih senang baca buku fisik karena saya senang bau buku. Terus kalau baca buku fisik tuh kalau baca buku sambil tidur, ketiduran, jatuh nggak sakit. Coba kalau baca iPad, jatuh, pluk. Gitu. Ya sebenarnya itu alasan aja. Ini sih gaptek lah kalau Ya, orang bener. tua. Tapi generasi muda sekarang juga kayaknya perlu deh begitu. Jadi Kayak memang ada. keren loh, padahal ya baca buku itu kayak keren gitu. Iya, tapi itu tidak akan Sentuhan bertahan lama juga ya. terhadap apa Iya, sentuhan beda ini. kertas itu Iya. memang beda sensasinya. Dan harumnya tuh bisa Harus kerasa dirasakan. kalau misalnya Iya sih, buku, memang. apalagi buku-buku baru ya Bun. Iya, ya. kalau Kecuali kalau buku-buku yang udah berdebu-debu ya, itu memang debunya. itu untuk si mas muda nih sama untuk perpusda dulu ya, kemudian untuk si mas muda harapan mungkin ya, harapan Kalau untuk Kedepannya. Perpusda Tuban, pertama saya senang banget karena sudah menginisiasi BIMTEK membacakan nyaring ini, dan itu luar biasa, apalagi hadiahnya buku bagus Iya. banget. sukses Itu sekali. Saya mau jadi peserta. Kayaknya kita juga Pengumuman, ya, saya aja yang mau jadi peserta. Benar-benar. Ya harapannya ini terus dikembangkan, terus dan saya lihat antusiasnya peserta juga luar biasa, dan ini sebenarnya jadi harapan besar untuk Tuban bisa meningkat literasinya, Amin. gitu, amin. Kemudian kalau untuk si mas muda ya tadi, jangan lupa temukan passionmu, cari buku yang sesuai dengan passion, itu pasti akan jauh lebih menyenangkan. Oke. Kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini untuk Perpusda, saya ucapkan ya, kami ucapkan terima kasih banyak karena ini juga sebenarnya ajang belajar juga untuk kami. Jadi dalam BIMTEK ini kami saling sharing. Jadi ada orang kategori orang tua, ada kategori pegiat literasi dan pustakawan, ada kategori dari guru dan TK ini yang tadi hari ini semuanya beragam karakter. Dan dari berbanyak karakter, banyak kategori yang dihadirkan oleh Perpusda ini, alhamdulillah banyak sharing yang ternyata itu pelaksananya sebenarnya juga berbeda-beda. Dan ini yang perlu digarisbawahi, kita satu tujuan, bahwa Read Aloud ini sebenarnya kita ingin menemukan anak-anak itu agar senang dengan buku. Karena memang sekarang dunianya gadget ya. Iya. Jadi biar anak-anak itu senang Digital. senang buku. Nah, meskipun nanti senangnya digital, nah ini kayaknya Perpusda juga sudah punya program. Iya. Ada Tulip. tulip gitu ya, Betul, tulip. tulip. Dan gitu itu ada tersebar di Tugu-Tugu, tiba di Tuban gitu kan ya, tiba di Tuban. Itu kayaknya orang tua juga bisa memanfaatin itu. Ada guru-guru, orang tua bisa manfaat itu, bisa di-scan barcode-nya. Kemudian kita akan tiba di banyak buku yang disediakan oleh Perpus. Nah, kalau di Perpusnya sendiri juga ada di CB itu, nanti bisa di-download oleh orang tua dan juga guru-guru. Simas muda. Simas ya. Iya, Oh, berarti- siniar masyarakat umum. Oh begitu, saya kira Kabupaten Simas Bekasi. ada simbaknya. Simas Jadi siniar. Simas- gitu ya. Simas muda. Kalau yang muda, Bung Karno itu kan selalu bilang kalau berikan 10 pemuda, tuh
akan kuguncangkan dengan semuanya. Masya Allah, begitu Bung Karno itu begitu apa ya, dengan semangatnya percaya bahwa pemuda itu ternyata bisa loh. Nah kalau pemudanya apa ya, tidak terbiasa dengan buku, padahal buku itu sebenarnya pintunya untuk menuju dunia, bukan dunia lain juga. Padahal kan dunia lain juga kadang-kala belajarnya dari buku ya kan. Nah itu sebenarnya kalau ingin mengetahui indahnya dunia, kita terbiasa untuk berteman dengan buku. Karena di muda-muda, masa-masa muda itu kayaknya sudah bukan orang tua kan yang menjadi teman, biasanya itu teman-temannya. Nah kalau tidak ada teman, jangan nangis. Kalau saya bilang begitu, saya selalu memberikan begitu. Karena di saya kan memang basicnya guru bimbingan dan konseling. Ilmu konseling adalah biblioterapi. Biasanya saya yang terapi anak kadang-kala dengan buku. Saya berikan buku, kalau sendirian tidak apa-apa. Coba baca buku ini. Akhirnya dia berteman dengan buku, gitu dulu. Kalau kita sudah temanan, kita sudah sahabatan dengan buku, kita akan asyik dan kita akan merasakan senangnya. Begitu kan, ya udah. Jadi semangat terus. Jangan diusik kalau ada yang ngomong buku terus nanti jadi kutu buku, sok-sok lu, cupu, itu kayaknya udah gak zaman lagi yang begitu itu kan ya. Ada kalau sekarang cupu-cupu aja, ini kan ya berhasilnya seseorang kan tidak ditentukan dari ejekan orang lain itu gitu. Justru jadi semangat, gitu aja. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih Bunda Inge, Kak Faida atas waktunya dan atas inspirasi-inspirasinya kepada teman-teman muda, rekan-rekan muda. Semoga podcast kali ini bisa membawa manfaat bagi rekan-rekan muda yang menonton podcast kali ini. Damn.